Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Hayyakumullah wa bayyakum wa saddadanillahu wa iyyakum alal khairi wal huda mahyina. Wa as'aluhu bimannihi wa karamihi ayyaj'alani wa iyyakum min ahlil ilmi wal qur'ani tadabbura wa fikha innahu ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Taib ayyuhal ikhwatul kiram, kita masuk ke adab yang baru di sini. Adabut ta'ami wa syarab. Adab kita makan dan adab kita minum. Dan Masya Allah, antum kalau mau nyari ajaran agama manapun, antum carilah Yahudi wala Nasrani wala Buddha wala Hindu wala apa dan sebagainya. Maka kita ya ikhwah gak akan jumpa dengan ajaran yang detail seperti Islam. Bahkan makan pun diatur, buang hajat pun diatur, ada ilmunya, ada ilmunya. Makanya Masya Allah disebutkan oleh para ulama, laulal ilm lasaran nasu mithlal bahaim. Kalau bukan karena ilmu syariat agama Allah Subhanahu wa taala, niscaya manusia tidak ada bedanya dengan hewan ternak. Kita kalau punya hewan ternak, sapi, kambing, mereka makan, mereka buang hajat, tapi mereka tidak ada aturan. Dan ternyata Masya Allah ya ikhwah, kita dalam agama Islam itu diatur dengan sedetail mungkin. Dan bahkan nanti kita insya Allah Subhanahu wa ta'ala akan sebutkan tentang masalah adab makan ini. Itu disebutkan Syekh di sini sampai 17 adab. 17 adab. Berarti kan rinci sekali. Dan insya Allah Subhanahu wa ta'ala ilmu ini akan bermanfaat untuk kita, sehingga kita bisa berbeda dari makhluk Allah yang lain yang tidak ada akalnya. Taib. Kita masuk adab yang pertama di sini. Adab makan. Yang pertama adalah an tataharral halala minat ta'am. Kita mencari makanan yang halal dan minuman yang halal. Jangan sampai sembarangan kita makan yang Masya Allah Tabarakar Rahman kotor mungkin atau mustakhbath, makanan yang jijik. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, kulu min thayyibat, makanlah dari hal-hal yang baik, yang halal bagi kalian, ma razaqnakum, atas apa yang telah kami rezekikan untuk kalian. Perintahnya makan yang halal dan baik, halalan thayyiba. Na'udzubillah, kita dapati banyak orang yang tidak ada aturan dalam makan apa yang mereka makan, sampai pada akhirnya mereka itu menimbulkan penyakit karena asal sembarangan makannya. Ana ambil contoh COVID-19. Itu dari ujung timur sampai ujung barat merasakan dampak yang terjadi. Apa sebabnya? Makan dari hal-hal yang Allah haramkan. Makan hewan-hewan mustakhbath, yang keji, yang Allah SWT larang. Makan ular, makan kelelawar, makan kalajengking. Dan COVID-19 pertama kali muncul di mana? Wuhan, Cina. Dan terbukti Masya Allah, na'udzubillah, mudah-mudahan Allah hindarkan kita dari penyakit itu. Dan ternyata muncul dari Wuhan, dan itu dampaknya sampai ujung bumi timur dan baratnya. Kita merasakan itu, banyak yang meninggal, banyak yang meninggal. Dan ceklah apa sebabnya. Semua sepakat bahwasanya itu muncul dari hewan yang mustakhbath, kelelawar, ular juga iya dan sebagainya. Itu dimakan di Cina sana. Mereka nggak ada aturan, mereka nggak ada aturan. Adapun Muslim ada aturannya, jelas. Makanya Masya Allah Tabarakar Rahman, akhirnya berdampak kepada umat manusia. Itulah yang Allah firmankan, wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah. Hati-hati kalian dari sebuah azab yang tidak hanya menimpa orang zalim saja. Penyakit COVID-19 itu bukan khusus untuk orang yang makan apa? Kelelawar. Enggak. Kita yang di Indonesia makan kambing, makan ayam dan sebagainya, kena virus itu. Makanya na'udzubillah, cukuplah kita makan hal-hal yang
halal. Dan naudzubillah, kenapa kita ini maksakan, ada sebagian manusia ini memaksakan makan yang haram. Padahal kalau ditanya mana yang lebih banyak, yang halal atau yang haram? Halal. Ular diharamkan, kelelawar diharamkan, apalagi hal-hal yang menyejukkan diharamkan. Tapi Masya Allah, dipaksakan orang itu memakan hal-hal yang haram, bisikan dari syaitan. Padahal itu nggak dibutuhkan. Dan ana lebih ajib lagi, ada di YouTube itu di Indonesia ada namanya sate kobra. Sate kobra bukan cuman satenya aja, dagingnya aja yang dimakan, darahnya diminum. Antum cek nanti, buka YouTube sate kobra gitu. Kobranya dibunuh, ularnya dikeluarkan darahnya, ditaruh di gelas, habis itu diminum, katanya obat kuat. Na'udzubillah, udahlah darah, ular pula dikonsumsi sama mereka, dikonsumsi. Itulah yang akhirnya menimbulkan banyak penyakit dan banyak hal-hal kotor yang masuk dalam tubuh kita. Dan kita merasa nyantai-nyantai saja. Maka dalam Islam cukuplah kita memakan hal-hal yang Allah halalkan. Tidak usah dipaksakan untuk hal-hal yang haram. Baik, wallahu alam bishawab. Kemudian adab yang kedua ketika makan, ini penting sekali untuk kita semua. Antanwiya bi aklika wa syurbika at-taqawwi ala ibadatillah. Kita niatkan ketika kita makan dan ketika kita minum at-taqawwi, untuk menguatkan tubuh kita ala ibadatillah, untuk beribadah kepada Allah. Jadi kita makan 3 kali sehari, itu tujuannya bukan sia-sia, tapi ada tujuan yang besar agar kita bisa kuat sholat. Kita makan sore agar kuat sholat malam, kita makan pagi agar kuat sholat duhanya, agar kuat kita mencari ma'isyahnya, agar kuat kita sholat zuhurnya. Makan ba'da zuhur biar bisa kuat ibadah mencari ma'isyahnya, dan sholat asar dan seterusnya. Kenapa? Orang yang makan 3 kali sehari tanpa ada niat, dia nggak akan dapat pahala. Niat untuk agar kuat beribadah di jalan Allah SWT, nggak akan dapat pahala. Tapi orang yang makan apapun bentuknya dalam tujuan untuk menguatkan ibadah di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan diberikan ganjaran, dihitung pahalanya. Masya Allah. Jadi kalau santri itu harus makan memang tujuannya biar semangat. Tapi kadang-kadang santri itu makan malah bukan semangat, malah ngantuk. Makan pagi banyaknya Masya Allah, nanti siang banyaknya juga Masya Allah. Yang penting apa? Kenyang. Masya Allah. Padahal para ulama zaman dahulu, mereka ada sebuah ucapan, sudahi makan sebelum kenyang. Tapi kalau santri ini yang penting kenyang. Masya Allah. Akhirnya di kelas tidur. Itu terjadi. Maka ini yang kita hindarkan. Kita makan secukupnya, ya memang tujuannya agar kita kuat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dulu ada santri kami itu alasan, kenapa antum tidur di kelas? Ditanya sama ustadznya, limadha tanam fil fasal? Kenapa engkau tidur? Dia mengatakan, Ustaz, lauknya ini sayurnya sayur kangkung. Sayur apa? Kangkung. Apa kata ustadznya? Gimana kangkung yang disalahin? Engkau yang makan banyak gitu loh. Jadi harus mencari kambing hitam, nggak mau disalahin. Ustadz, sarapannya kangkung dan sebagainya. Anda nggak tahu, kata orang, katanya sebagian orang mengatakan kangkung bisa buat apa? Ngantuk. Tapi nggak tahu betul atau nggak itu. Cuman yang bermasalah cuman satu santri. Cuman apa? Satu santri. Yang lain makan kangkung, aman aja dia. Yang santri tadi alasan, Masya Allah. Jadi kata ustadznya, anta tatlubul udhur kaifa makan. Engkau ini nyari udhur gimana pun kondisi-kondisi engkau. Jadi na'udzubillah, kadang-kadang kita ini makan tuh berlebihan. Makanya Allah berfirman, kulu washrabu, silahkan makan, silahkan minum. Tapi ingat, wala tusrifu, jangan apa?
berlebihan. Sebenarnya mau makan kangkung, mau makan bayam, ana nggak tahu ya. Setahu ana nggak ada masalah gitu loh. Tapi kalau kebanyakan kangkung dia ataupun bukan kangkung, ya tetap apa? Tidur. Karena apa? Kenyang sudah. Itu yang diingatkan oleh para ulama. Makanya Masya Allah, porsi makannya orang zaman dulu, para ulama salaf zaman dahulu, itu cuman 3 suapan, 4 atau 5. Selesai. Kenapa? Hadis Nabi kita Muhammad SAW beliau bersabda, yakfil ibni Adam nuqaimat yukimna sulbah. Cukup bagi manusia itu cuman beberapa suap. Cuman beberapa suap saja. Enggak harus banyak gitu loh. Beberapa suap saja. Apa fungsinya? Agar punggungnya bisa tegak. Kalau kita bukan cuman punggung tegak, perut juga maju. Ini berarti sudah berlebihan. Hadis Nabi, makan itu cuman yukimna sulbah, agar punggung bisa tegak, selesai. Maksudnya gini, kita kapan nggak makan itu punggung tuh merunduk gitu. Kenapa? Capek, kita nahan apa, lapar dan sebagainya. Taib, habis makan 3 suap, ayo wallahi antum kita coba 3 suap, itu seger kita. Kita makan, kita minum, kita bernafas. Kita apa? Seger. Itu kata para ulama. Makanya Masya Allah, antum kalau cek bagaimana Nabi SAW makan dan juga para sahabat makan, itu enggak 3 kali sehari, enggak, tapi 2 kali sehari, pagi sama sore. Kalau seandainya puasa, sebelum subuh sama setelah maghrib, mereka 2 kali, ghuduwan wa asyiyah. Nah, makan kita 3 kali sehari, bukan 3 kali sehari, kadang-kadang tambah gorengan di waktu apa? Duhanya, kadang-kadang nanti ada makan rotinya lagi kapan dan sebagainya. Kalau ulama zaman dulu itu cuma 2 kali sehari. Makanya Masya Allah, ada salah satu penelitian, ini orang-orang kafir loh yang neliti, kenapa umur zaman dulu lebih banyak dibandingkan maksudnya lebih panjang umur mereka dibandingkan umur zaman kita saat ini. Itu penelitian yang mengatakan gara-gara kita itu terlalu banyak mengkonsumsi makanan. Orang zaman dulu, nanti dicek aja sama antum, itu cuman 1 kali sehari, maksimal 2 kali sehari. Umur mereka panjang-panjang. Nah, kalau kita kebanyakan makan, malah apa? Umurnya pendek. Apalagi yang kita makan bukan lagi organik, udah banyak campuran, micin. Makanya ada orang mengatakan generasi kita ikhwah generasi apa? Micin. Apa semua dimakan, kimia dan sebagainya. Ada ikhwan kita Masya Allah, itu jualan bakso itu pakai kaldu. Memang beliau anti sama micin dan sebagainya, terlalu banyak kimia dan sebagainya. Aslinya boleh-boleh aja makan MSG dan sebagainya, tapi berlebihan nggak boleh. Tapi beliau nggak mau ngerusak itu, beliau mau organik dan sebagainya. Tapi Masya Allah, dengan rasa yang enak, naik sedikit harganya, tetap yang disukain itu yang bermicin. Nah, itulah yang kita sayangkan dan sebagainya. Wallahu alam bissawab. Baik. Adab yang ketiga. Nah, ini penting dia. Disebutkan adabnya adalah antaghsila yadayka qabla al-akli in kana bihima adha wa ba'da al-akli liizalati ma qad ya'laku bihima min awsakh. Kita mencuci kedua tangan kita sebelum makan. Dan ada hadisnya, ada walaupun hadisnya hadis yang dhaif, tapi maknanya sahih. Riwayat hadisnya itu dhaif, tapi maknanya sahih yang menganjurkan kita untuk makan untuk mencuci tangan sebelum makan. Disebutkan dalam hadis, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barakatut ta'am al-wudu qabla al-akli wa ba'da al-akli. Termasuk keberkahan makanan kita berwudu. Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Abbad beliau mengatakan wudu di sini adalah mencuci tangan. Wudu lughatan, bukan wudu kita nyuci tangan kumur-kumur istinjak, itu bukan. Itu wudu syar'an, secara syariat. Nabi mengatakan al-wudu qabla al-akli. Kita berwudu maksudnya mencuci tangan sebelum makan dan juga mencuci tangan setelah makan. Dan itu keberkahan Masya Allah. Dan terjadi, ada salah satu penelitian itu, jadi sebelum dicek di mikroskop itu, dia potong kukunya, dicek banyak sekali
kuman-kuman yang ada di kuku. Apalagi kalau kita nggak mencuci apa? Tangan. Jadi usahakan kita mencuci tangan sebelum makan sama mencuci tangan setelah makan. Karena memang ada beberapa hadis yang menyebutkan hal itu, walaupun hadisnya hadis yang dhaif tapi maknanya makna yang sahih. Kok bisa? Na'am, sahih bisa. Karena gini, contoh yang lain, hadis sanadnya dhaif tapi maknanya sahih. Diriwayatkan dari Nabi kita Muhammad SAW, beliau bersabda abghadul halali indallahi talaq. Halal yang paling dibenci oleh Allah itu apa? Talak. Hadis itu dhaif. Kenapa? Dalam riwayatnya terdapat illat, kecacatan. Tapi kata para ulama maknanya sahih. Karena Allah halalkan talak tapi Allah benci. Makanya kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahumullah, hadis itu dhaif secara sanad tapi maknanya apa? Sahih. Itu yang perlu kita ketahui, termasuk mencuci tangan sebelum makan dan mencuci tangan setelah makan. Taib, yang keempat, Masya Allah, antarda bil mawjudi minat ta'ami wa syarab. Adab yang keempat, kita ini ridha, senang dengan makanan yang ada dan minuman yang ada di hadapan kita. Wa alla ta'ibahu, dan jangan sekali-kali kita celah apa yang ada di hadapan kita dimakan. Makanya Masya Allah Tabarakar Rahman, termasuk pendidikan para ulama zaman dulu itu, jangan tanyakan ke anak kita mau makan apa, jangan. Tapi sediakan apa yang kita masak dan kita katakan, nak silahkan dimakan dan nggak boleh dicela. Karena nanti gini, kalau seandainya kita selalu menanyakan nak mau makan apa, nak mau makan apa, nak mau makan apa, nanti dia sulit bersyukur dengan apa yang ada di hadapan dia. Jadi termasuk yang sudah diajarkan juga oleh Ustadz kita, Ustadz Khalid Bahasa Lama, beliau mengatakan itu sama. Anak-anak kita jangan ditanyakan nak mau makan apa. Nanti wallahi sulit ketika masuk pondok pesantren. Di pondok kami baru kemarin semalam datang ke ana nangis-nangis, Ustaz, ana minta keluar Ustaz, ana nggak betah di sini sebagainya. Ana nanya, kenapa nggak betah? Apa ada pembulian atau ada apa? Ana bingung ya ikhwah. Akhirnya kata dia, Ustaz, gara-gara sayurnya sayur ubi tumbuh. Gara-gara itu, iya Ustaz, nggak ada yang lain. Ya paling pelajarannya, ya Allah, gara-gara ubi tumbuk mau keluar pondok. Jadi dia nggak senang sama ubi tumbuk tadi, dia salahkan ubi tumbuk. Dan ini na'udzubillah, sebenarnya ada kekurangan dari perbuatan tadi. Apa? Tidak bersyukur atas apa yang ada berupa makanan. Makanya kata para asatidah kita, para ustadz-ustadz kita, jangan tanyakan anak kita nak mau makan apa, nggak usah. Hidangkan, maka apa? Makan, ridhoi, dan nggak boleh dicela. Jangan katakan nggak enak dan sebagainya. Karena Nabi kita Muhammad SAW, sebagaimana yang disebutkan oleh Abu Hurairah, beliau mengatakan, ma'aba Rasulullah SAW ta'aman qattu. Rasul SAW tidak pernah mencela makanan apapun bentuknya. Idza ishtahahu akalahu, kalau beliau suka beliau makan. Wa in karihahu tarakahu, kalau seandainya asing dengan makanan tadi, tarakahu, beliau biarkan. Jadi beliau nggak pernah mencela, beliau nggak pernah apa dan sebagainya. Sebagaimana Bob ini adalah kadal gurun, biawak gurun, bukan biawak sembarang biawak lo ya. Kalau biawak kita hukumnya haram karena makan ayam, nerekam dia. Tapi yang dimaksudkan Bob itu adalah kadal gurun. Dia makannya, dia bukan hewan buas, bukan istilahnya karnivora wala omnivora. Dia ini cuman memang ya herbivora, makan tanaman-tanaman dan sebagainya. Taib, dhab ini halal, tapi Nabi SAW asing sama makanan ini. Ditawarkan. Maka Nabi SAW mengatakan, la akuluhu wala uharrimuhu. Aku enggak makan ini, tapi aku enggak mengharamkan. Khaddal, yang lain yang mau makan, tapi aku asing dengan makanan ini. Nah, jadi beliau nggak mau mencela, takutnya ketika sudah makan asing, akhirnya apa?
tercela. Akhirnya menyalahkan makanannya, menyalahkan yang masaknya, menyalahkan rasanya dan sebagainya. Dan Nabi SAW bukan orang seperti itu. Jadi ala kulli hal di sini kita ridha dengan makanan apa yang ada. Dan masya Allah, jangan dicela. Makanya kalaupun nanti istri kita masak ternyata makanannya hambar, boleh kita berdusta. Karena memang masya Allah, kalau antum tidak bisa berdosa kepada istri, susah. Apa? Susah. Mau nggak mau ada kalanya kita berdusta. Makanya kata Nabi kita Muhammad SAW, ada 3 kondisi kita diperbolehkan untuk berdusta. Salah satunya kadzibur rajul limraati. Seseorang berdusta untuk siapa? Istrinya. Istri nanya, gimana mas, enak? Oh masya Allah enak. Padahal pahit. Padahal hambar. Ini contoh ringannya saja. Tapi jangan dicela. Karena pertama itu mencela makanan, kemudian mencela perasaan siapa? Istri. Bilang aja enak, masya Allah. Pernah kondisi kawan-kawan anak kedatangan syekh. Kalau orang Arab ini makan nasi itu dicampur dengan yogurt. Yogurt tuh kuahnya. Jadi enek gitu loh. Tambah lagi susu putih. Kita kalau makan itu ndak tahu lagi, Allahu alam. Akhirnya pas syekhnya udah masak ini dihidangkan, ini bingung nih ustadz kawan-kawan kita ini. Astaghfirullahaladzim, ini saling nengok-nengok nih kan. Bismillah. Pas dimakan memang enek gitu loh, pelan. Jadi akhirnya makan tuh apa? Pelan, yang penting masuk. Pas keluar nanya, gimana? Pas nggak rasanya? Wallahu a'lam bishawab. Dia bilang Allah a'lam bishawab. Tapi itu terjadi karena memang beda antara makanan kita sama makanan mereka, itu beda. Jadi memang kalau antum berangkat ke Saudi memang kayak itu dicampur. Bahkan susu yang satu nasi nampan itu susunya itu 1 liter yang jerigen itu dituangkan. Masya Allah, itu sebagai kuah gitu loh. Dicampur nanti habbatus sauda. Dan kita tuh asing dengan itu gitu loh. Tapi bagi mereka ya biasa, dan itu makanan yang masya Allah seperti itu. Jadi ala kulli di sini jangan sampai kita mencela apa? Makanan. Jangan sampai mencela makanan. Sudah, selama itu halal. Makanya ana di pondok dulu masya Allah, ana ndak suka namanya itu dengan beberapa makanan nanti tiba-tiba suka sendiri. Contoh gori. Sayur gori itu sayur nangka, setahu ana. Sayur nangka ya, sayur gori. Ana nggak pernah makan karena abi ana nggak pernah minta ke umi ana. Umi ana nggak pernah masakin. Tiba-tiba dihidangkan sayur gori, oh asing pertama. Tapi dikasih tahu ana ngomong, kok rasanya gini ya? Kayak manis-manis, apalagi orang Jawa tuh kan kadang-kadang masak terlalu apa? Manis, sama kayak gudeg gitu. Gudeg itu terlalu manis sama mulut ana. Kok gini banget gitu loh. Tapi apa kata kakak kelas? Makan, jangan banyak komentar. Jangan banyak apa? Komentar. Bismillah, makan. Tapi memang rasa pertama kali agak gimana gitu. Tapi ternyata dengan berlalunya zaman, nggak lama. Sekarang malah kapan makan dihidangkan gori, ana makan. Tanpa terpaksa, memang enak gitu loh. Sebenarnya lidah kita itu bisa beradaptasi. Berangkatlah kita sekarang gini, Indonesia itu rempah-rempahnya kuat. Berangkat kita ke Eropa, rempah-rempahnya itu tidak banyak hambarnya, hatta dagingnya gitu loh ya. Karena Anda memang pernah berangkat ke sana, KFC saja beda rasanya KFC kita dan KFC yang di sana, beda. KFC di Saudi sama KFC di kita itu beda. Di kita tuh asin kerasa. Ya mungkin banyak rempah-rempah yang tidak tahu. Nah, berangkat kita ke sana hambar gitu loh. Tapi kalau seandainya Allah takdirkan lisan kita itu nggak bisa beradaptasi, sulit kita. Tapi ternyata bisa gitu loh. Makanya sebenarnya nggak usah banyak komentar, makan saja. Nanti lisan kita, lidah kita yang akan apa? Beradaptasi. Dan itu hikmah Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan perasa dari lidah kita itu betul-betul dengan sempurna. Itu yang Allah firmankan, walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami telah ciptakan manusia dalam bentuk yang paling sempurna. Antum tahu masya Allah, bukan cuma manusia loh ya. Tapi manusia dulu. Ada salah satu tempat tertinggi di atas muka bumi ini. Ana baru nonton salah satu dokumenter
Ruhi, orang Turki dia. Ruhi, namanya Ruhi, orang Turki. Dia berangkat ke tempat yang tinggi. Ternyata darahnya manusia yang tinggal di tempat itu sudah beradaptasi dengan sedikitnya oksigen. Karena kan darah itu kan bawa oksigen yang bisa dipompa sama jantung kita, itu sudah beradaptasi. Jadi maksudnya darah pun bisa apa? Beradaptasi. Ruhi itu pakai oksigen tambahan. Orang lain enggak. Biasa saja, sudah beradaptasi. Itu manusia loh ya. Darah itu bisa beradaptasi, Masya Allah. Makanya kalau kita ke Gunung Everest itu, ada beberapa orang suku, Ana lupa yang baru menyelamatkan orang Malaysia kemarin itu. Dia ini suku yang memang kebiasaannya tinggal di sana, biasa saja dia jalan. Dia menyelamatkan, ini mau meninggal nih orang aslinya Malaysia ini. Dibawa sama dia, digendong ke bawah, bukan diseret pakai apa, digendong. Kondisi oksigen berat dengan membawa beban yang berat, bisa selamat dia. Memang fisik mereka kuat. Itu Allah ciptakan manusia dengan sebaik mungkin bisa beradaptasi. Kambing juga sama. Antum tahu kambing gunung? Beda sama kambing kita. Kambing yang berada di gunung-gunung sana bulunya tebal. Kalau di kita enggak. Itu bukan ghanam loh ya, bukan domba, maiz, kambing. Itu Allah ciptakan. Ana ada lihat dokumenter yang masak-masak itu di Azerbaijan, bawahnya Iran. Kambing-kambing di sana itu bulunya tebel-tebel. Kenapa? Musim salju. Sana itu sering musim dingin. Musim panas pun tetap dingin. Allah ciptakan bulunya apa? Keluar. Kok bisa sama-sama kambing ternyata beda? Sesuai dengan tempat, kondisi. Dan ternyata itulah yang Allah jadikan manusia ini, Allah ciptakan dengan bentuk yang paling sempurna. Jangankan manusia, hewan-hewan pun Allah bentuk dengan apa? Yang paling sempurna. Masya Allah tabarakallah rahman. Makanya ala kulli di sini itu yang disebutkan jangan terlalu banyak mengomentari makanan, karena lisan kita pun bisa berubah, beradaptasi dengan sendirinya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, yang adab kelima. Belum mengatakan, ini penting nih. Alla ta'kula wa anta muttaki. Jangan makan dalam kondisi bersandar. Ini Pak bersandar nih, itu jangan. Wa ana muttaki hakadha. Au munbatihun ala wajhik. Atau kita ini dalam kondisi tengkurup. Enggak boleh. Sekarang manusia ini banyak makan bersandar plus tengkurup. Enggak tahu kenapa. Padahal sudah dijelaskan oleh Nabi tidak boleh. Hadisnya ada, hadisnya ada. Nabi SAW bersabda, la akul wa ana muttaqiun. Aku tidaklah makan dalam kondisi aku bersandar. Nabi nggak ada sandaran makan. Atau sandaran tangan tuh tidak ada. Nah kita di kursi makan itu udahlah bersandar punggung, bersandar apa? Tangan. Kita gini aja makan, sandaran tangan itu tidak boleh. Apalagi sandaran sama punggung, tidak boleh. Wallah alam apa hikmahnya? Antum bisa cek aja di Google. Insya Allah ya, semua apa yang diucapkan oleh Nabi kita Muhammad SAW itu ada penjelasannya secara medis. Contohnya kenapa kita makan harus duduk, tidak boleh apa? Berdiri. Kenapa tidur hadap kanan nggak boleh hadap kiri? Kenapa? Itu semua insya Allah ada ilmu medisnya. Apa hikmahnya? Kenapa nggak boleh bersandar? Cek aja di Google. Ana yakin insya Allah keluar hikmahnya. Tapi ana belum tahu apa hikmahnya. Tapi antum cek aja. Ala kulal di sini, ketika Nabi SAW mengatakan la akulu wa ana muttaqi, aku nggak makan dalam kondisi aku bersandar, cukup kita katakan sami'na wa ta'na. Kami dengar hadisnya, kami taati. Sudah, itu cukup bagi kita. Itu nggak boleh bersandar. Taib nggak boleh tengkurup, disebutkan oleh Ibnu Umar. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an mat'amaini. Rasul melarang kita untuk makan dengan dua kondisi. Yang pertama, anil julusi ala ma'idatin yushrabu 'alaiha al-khamr. Kita dilarang duduk di meja makan yang dihidangkan di atasnya khamr. Oke, Masya Allah tabarakallah rahman. Sulaiman Ar-Rajihi, pebisnis besar di Saudi dan bahkan termasuk dinobatkan termasuk manusia terkaya oleh orang kafir sendiri. Ar-Rajihi Saudi, yang beliau adalah pemilik bank terbesar, yang banknya itu syariah.
murni syariah, tidak ada riba. Bukan bank konvensional kayak biasanya kita. Bahkan beliau Masya Allah wakafnya itu banyak sekali, sedekahnya besar sekali. Kebun kurmanya beribu-ribu hektar memang beliau wakafkan untuk maslahat kaum muslimin dengan berbagai muasasahnya, yayasan yang ada di Saudinya. Semua orang merasakan itu. Pernah ketika itu beliau diundang oleh para pebisnis di London itu, beliau cerita sendiri. Ternyata di mejanya itu ada khamr. Beliau nggak mau datang. Ditanya kenapa nggak datang? Ada khamr, agama kami melarang. Kalau mau saya ikut rapat, saya dengarkan tawaran bisnis engkau, tapi hilangkan khamr. Kalau nggak saya nggak mau. Akhirnya dibuat lagi jadwal yang baru, di reschedule jadwalnya, jadwal meetingnya. Akhirnya beliau datang tanpa ada khamr dan tanpa ada wanita. Masya Allah, ini rajih. Beliau nggak mau karena hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya beliau dipuji sama Syekh bin Baz sendiri. Syekh bin Baz beliau memuji rajih dengan usaha-usaha yang beliau bangun untuk agama Islam. Jadi kalau kita nggak boleh makan ataupun minum yang dihidangkan di situ apa? Khamar. Janganlah. Taib. Kemudian wa an ya'kula wa huwa munbatihun ala batnihi, dan juga nggak boleh kita makan dalam kondisi tengkurup di atas perut kita. Itu udah pemalas itu. Kalau ada orang makan sambil tiduran tengkurup, Allah sakit enggak apa enggak, itu pemalas itu. Orang mager, malas gerak. Astagfirullahaladzim. Ya biasanya orang-orang yang kondisi tubuhnya itu udah nggak lagi terjaga saking malasnya, naudzubillah. Itu adab yang kelima. Taib. Kemudian adab yang keenam, adamul akli aw syurbi fi aniyati adh-dhahabi wal fiddah. Tidak boleh kita makan dan tidak boleh kita minum di bejana emas dan perak. Kalau di kita jarang sih, tapi itu sering di Timur Tengah, itu sering. Banyak orang-orang itu zaman dahulu makan dan minum dengan bejana emas dan perak. Di Timur Tengah tuh banyak. Orang-orang Romawi wala Persia itu banyak yang seperti itu. Orang-orang Arab zaman dahulu juga sama. Nah, ini dilarang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa beliau bersabda, la tashrabu fi aniyati adh-dhahabi wal fiddah wa la ta'kulu fi sihafihima. Janganlah kalian minum di bejana emas dan perak, dan jangan makan di piring emas dan perak. Kenapa? Fa innaha lahum fid dunya wa lana fil akhirah. Karena bejana emas dan perak itu khusus untuk orang kafir di dunia. Kita di mana? Akhirat. Sama pakai cincin juga, emas untuk laki-laki tidak boleh. Untuk perempuan apa? Boleh. Kenapa? Karena memang emas, cincin emas itu khusus untuk perempuan. Laki-laki dosa. Bahkan ada ancamannya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus gimana kalau kita mau menghiasi bejana kita? Kasih kuningan. Sekarang itu banyak disemprot dengan kuningan dan sebagainya. Karena biasanya ada bejana-bejana yang Arab itu dia bukan emas tapi warnanya mirip apa? Emas. Itu dikasih kuningan. Yang bahannya mungkin ya aluminium dan sebagainya, cuman dikasih semprot dan sebagainya, ya mirip emas padahal bukan emas. Boleh? Boleh. Dan itu tidak ada masalah sama sekali. Wallah alam, apa hikmahnya nggak tahu. Ada yang mengatakan oh nanti sombong kalau seandainya kita makan di bejana emas dan perak, kata mereka kita bisa sombong. Tapi jawabannya bukan itu juga. Antum tahu mutiara ataupun permata, berlian, lebih mahal berlian atau emas? Berlian. Berlian lebih mahal. Sekarang kalau orang makan di sampingnya itu dikasih berlian banyak padahal itu lebih mahal berlian. Halal atau haram makan di bejana yang ada berliannya? Halal. Padahal harusnya lebih sombong mana? Yang berlian lah lebih mahal. Kan seperti itu. Tapi ternyata hukumnya halal. Berarti apa kata Syekh Ibnu Utsaimin? Hikmahnya bukan karena sombong. Apa hikmahnya? Allah alam bisawab. Tapi ternyata ada sebuah penelitian, emas itu membuat tubuh kita macam kayak
orang laki-laki ini kenapa nggak boleh pakai cincin emas? Itu karena ada macam apa ya, membuat tubuh kita itu akhirnya menyebabkan kanker gitu. Wanita itu ada haidnya, ada haid mengeluarkan darah itu dan sebagainya, akhirnya bisa dihilangkan. Tapi kalau laki-laki nggak ada, kalau cincin loh yang dipakai. Nah, wallah alam, kalau seandainya bejana itu apa hikmahnya, wallah alam. Yang penting cukup bagi kita sami'na wa ta'na. Selesai, sami'na wa ta'na, tanpa mengetahui apa hikmahnya. Tapi mungkin antum bisa cek juga kenapa dilarang. Mudah-mudahan ada insyaallah subhanahu wa ta'ala. Wallahu alam bissawab. Baik, kemudian yang berikutnya, yang ketujuh, an tabda at-ta'ama wa syaraba bismillah. Kita memulai makan dan minum dengan ucapan apa? Bismillah. Itu penting sekali, bismillah. Bukan dalam hati tapi sebut bismillah, sebut. Wa tahtimuhu bihamdillah. Dan kita tutup dengan ucapan alhamdulillah. Sebut lo ya. Oh, anak kan dalam hati. Tidak, sebut. Sebut. Hadis Nabi kita Muhammad SAW, beliau berkatakan, "Idza akala ahadukum falyadhkur ismallah." Kalau kalian makan, maka sebut. Nah, disebut, diucapkan, bukan dalam hati. Falyadhkur ismallah, maka sebutkanlah bismillah. Bukan cuma dalam hati, sebut, kata Nabi. Fa in nasiya an yadhkura ismallah fi awwalihi falyaqul bismillahi awwalahu wa akhirahu. Kalau seandainya dia ini lupa mengucapkan bismillah di awal, maka dia ucapkan ketika ingat bismillahi awwalahu wa akhirahu, atau bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Nanti syaitan yang makan pun langsung memuntahkan apa yang sudah dimakan. Oh, kalau kayak gitu kita kerjain aja syaitannya. Makan dari awal biarkan nggak usah bismillah, maka di akhir kita ucapkan apa? Bismillah. Nggak gitu juga. Itu kita melanggar syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan untuk mainan. Nah, wallahu alam bissawab. Hatta dimuntahkan, kita berarti kan ngasih kesempatan syaitan untuk menikmati makanan. Hatta itu dimuntahkan. Antum makan kepiting sampai kenyang muntah, antum lebih mending makan kepiting muntah daripada nggak makan sama sekali. Naam sahih, karena yang penting sudah nyicip, kan gitu. Kita nggak pernah makan daging semisal kari, antum makan banyak, akhirnya muntah juga. Tapi antum mengatakan nggak apa-apa, yang penting makan walaupun muntah daripada nggak makan sama sekali, kan gitu. Makanya syaitan juga sama. Jadi jangan dikerjain, jangan digitukan, karena ya sama saja kita ngasih kesempatan syaitan pun bisa menikmati apa yang kita makan. Taib. Kemudian yang di akhirnya kita mengucapkan alhamdulillah. Sebagaimana hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Innallaha la yarda 'anil 'abdi." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala cinta dengan seorang hamba. Masya Allah. Dengan makan Allah bisa cinta. Padahal makan itu mubah tadi kita katakan, tapi bisa dapat pahala kalau tujuannya untuk ibadah. Maka disebutkan di sini Allah cinta dengan seorang hamba, ya'kul aklata fayahmaduhu 'alaiha. Ketika dia sudah makan, dia puji Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Yang awalnya mubah, enggak dapat pahala apa-apa, bisa dapat apa? Pahala. Au yashrabu syurbata fayahmaduhu 'alaiha, atau dia minum sampai selesai kemudian dia puji Allah SWT. Yang awalnya mubah bisa dapat apa? Pahala. Makanya ucapkan alhamdulillah. Taib. Yang lebih panjang itu adalah alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Itu yang disebutkan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib. Kemudian yang disebutkan di sini adalah anta kula biyadikal yumna. Kalau makan, maka wajib makan dengan tangan kanan. Kenapa? Karena ucapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk Umar ibn Salamah. Nabi mengatakan, "Ya gulam, wahai anak kecil." Jadi pendidikan adab makan itu sudah dididik sejak kecil. "Ya gulam, wahai anak kecil, samillah." Ucapkanlah nama Allah ketika hendak makan, bismillah.
Apa kata Nabi selanjutnya? Wakul biyaminik, dan makanlah dengan tangan kanan engkau. Bahkan kata para ulama, perintah di sini hukumnya wajib, karena al aslu fil amri yaqtadil wujub. Asalnya perkara perintah itu konsekuensi hukumnya wajib. Wakul biyaminik, makanlah dengan tangan kanan engkau. Apalagi ternyata ada salah seorang itu makan tangan kirinya. Nabi katakan kul biyaminik, makan pakai tangan kanan. Dia mengatakan la astati, aku nggak mampu, aku mau pakai tangan kiri, kata dia. Nabi ulangi lagi, kul biyaminik, makan tangan kanan. Dia ngomong la astati, aku nggak bisa. Taib, apa kata Nabi? Las tata'ata, seterusnya engkau nggak bakal bisa. Ternyata apa? Tangannya lumpuh, tangan kanannya lumpuh. Dia nggak bisa ngangkat tangannya sampai ke mulut. Seterusnya dia makan pakai tangan kiri. Na'udzubillah. Karena doa Nabi mustajab, dikabulkan oleh Allah SWT. Jadi kata Nabi, wakul biyaminik, makan dengan tangan kanan engkau. Usahakan memang kita seperti itu, jangan pakai tangan kiri. Terus apa kata Nabi? Wakul mimma yalik, makan apa yang di depan kita. Karena termasuk adab makan, salah satunya itu kita makan bersama-sama. Ucapan Nabi, ta'amul wahid yakfil itsnain, makanan satu porsi itu cukup untuk dua orang kalau dimakan bersama. Wa ta'amul itsnain yakfil arba'ah, makanan dua porsi cukup untuk empat orang kalau dimakan bersama. Wa ta'amul arba'ah yakfil tsamaniyah, makan empat porsi cukup untuk 8 orang kalau dimakan bersama. Jadi sunnah Islam itu makan bersama-sama. Bahkan dulu sahabat Nabi ada yang makan gak kenyang-kenyang. Jawaban Nabi, la'allakum taftarikun, karena kalian makan sendiri-sendiri. Makanya kalau keluarga kita ekonomi lagi sulit, makan sama istri sama anak bersama-sama. Ayam cuma 1 atau 2, wallah yakfi. 1-2 ayam kita makan sama anak-anak kita, cukup, banyakkan kuahnya, yakin cukup. Naam, sahih. Itu adab Islam. Taib, ketika makan bersama-sama, hadis Nabi, wakul mimma yalik, makanlah apa yang di depan kita. Jangan ketika ayam yang di ujung, tangannya apa? Nyebrang. Itu jangan. Makan yang di depan kita. Oh, depan kita ternyata cuma ada tempe. Sudah, makan yang di tempe tadi lah. Jangan nyebrang. Kami biasanya sama santri itu makan ayam itu bareng-bareng. Makan, jadi dibuat apa, daun pisang, daun pisang, kami makan bareng-bareng sama santri. Nah, jadi ketika kami makan, ada saja santri di depannya udah habis lauknya. Bukan tangannya yang pindah, badannya yang pindah. Masya Allah, cari ke tempat yang banyak lauknya. Itu terjadi sama santri, Masya Allah. Pindah dia. Ada sambelnya semisal, nyari apa? Sambelnya pindah dia. Kalau mau minta tolong, ya akhi, afwan, ana minta sambelnya boleh? Kan gitu. Ini enggak, Masya Allah, pindah badannya, pindah tempat, cuman untuk apa? Makan. Itu terjadi juga buka puasa. Makanlah ini, udah dihidangkan. Di depan dia pempek habis, sisa gorengan. Dia akan pindah posisi, cari tempat yang ada apa? Pempeknya, sap, pindah, sap, di situ baru dia apa? Makan. Ini terjadi. Ini bukan adab kita makan. Jadi makan itu apa yang ada di hadapan kita. Tangan tuh jangan kemana-mana. Misalnya terbang itu jangan tangannya, apalagi yang terbang tubuhnya. Maksudnya cari apa? Posisi. Wallah alam bisawab. Ini kayaknya udah adzannya. Nah, kita cukup sampai sini. Insyaallah kita lanjutkan nanti pada isya sedikit. Allah alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa salatu wassalamu ala Rasulillah. InsyaAllah subhanahu wa ta'ala kita lanjutkan di sini sedikit. Yang adab ke-9 berikutnya disebutkan oleh Syekh di sini, yustahabbul aklu bi thalathati asabi'. Disunnahkan kita makan dengan 3 jari. Dan ini jarang sekali kondisinya dengan kita. Padahal itu sunnah Nabi kita Muhammad SAW.
Disebutkan dari Ka'ab ibn Malik dari ayahnya berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kulu bi thalathi asabi'. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu selalu makan 3 jari. 3 jari ini jempol, sababah, telunjuk, wal wusta, tengah. 3. Itu sunnah Nabi kita Muhammad sallam. Wa yal'aku yadahu qabla an yamsahaha. Dan ketika beliau sallallahu alaihi wasallam selesai makan, maka beliau jilat jarinya sebelum beliau cuci atau sebelum beliau usap. Tapi ayuhal ikhwatul kiram, kenapa kita ini diperintahkan untuk makan dengan 3 jari dan kenapa beliau selalu makan dengan 3 jari? Wallahu alam, kata para ulama, hikmahnya itu besar. Orang kapan makan dengan 5 jari itu nampak tamak rakus. Orang kapan makan nasi banyak, sahab makan sama dia apa? Tamak rakus. Apalagi makan bareng. Kalau antum berangkat ke Saudi sana, antum akan jumpai orang-orang IPB. IPB ini India, Pakistan, Bangladesh. Orang-orang IPB ini kapan makan sahab itu, dan video-videonya banyak kok. Bangsa mereka tuh makan seperti itu. Nah kalau kita itu jangan. Taib, kalau 2 jari makan sombong, macam orang jijik kali sama makanan. Ada orang-orang seperti ini. Bahkan banyak orang nggak mau makan dengan jari mereka, merasa jijik gitu loh. Ada orang seperti itu, makan sahab, ngapain ayam gitu. Sunnah kita 3. Dan kita tengah-tengah. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Begitulah kami jadikan kalian wahai umat Islam sebagai umat yang tengah-tengah. 5 enggak, 2 juga enggak. Berarti berapa? 3. Ini sunnahnya, masya Allah. Dan itu yang baik. Taib, kemudian apa kata para sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wa yal'aku yadahu qabla an yamsahaha. Beliau selalu menjilat jari-jarinya sebelum beliau usap dengan kain atau sebelum beliau cuci. Kenapa? Biar tidak ada sisa. Karena kalau kita makan nasi dengan jari kita, dengan tangan kita, insya Allah itu ada yang nyisa beberapa nasi butirnya. Itu kita rasakan. Makanya sunnahnya itu sebelum kita cuci tangan, kita apain? Jilat. Pastikan bersih semuanya. Jangan ada sisa. Kenapa? Karena kita nggak tahu di mana berkah itu ada. Bahkan Nabi mengatakan fa innakum la tadruna fi ayyihil barakah. Karena kalian nggak tahu di nasi yang mana, di makanan yang mana keberkahan itu ada. Mungkin yang di jari ini berkah, malah kita cuci. Makanya apa kata para sahabat, Nabi SAW selalu jilatin jarinya sebelum beliau cuci. Atau sunnah yang termasuk mahjurah, itu juga bisa nyuruh orang untuk jilat. Semisal kita nyuruh jilat istri kita. Fadhal. Istri kita ngomong, "Dek, fadhal dijilat." Boleh? Boleh. Tapi jangan pula antum nyuruh ana. Makan bareng, Ustadz, fadhal Ustadz. Jangan makan rendang semisal. Makan kita pakai tangan kan. Selesai makan, Ustadz ini ada sisa, fadhal. Anak gelik-gelik sedap kan. Rasanya gimana gitu. Itu jangan, nggak boleh. Terus apa kata para ulama? Para ulama katakan itu bisa dengan anak. Atau dengan siapa? Istri. Kalau dulu tuan ke budak. Karena budak dulu itu memang betul-betul disayang seperti anak sendiri. Ada kondisi budak dihina, budak dicela, budak dimaki, itu ada. Tapi mereka biasa, saking sayangnya, fadhal. Itu biasa. Tapi kalau antum ke anak atau anak antum, janganlah, ditahan dulu. Ada pun akan mengatakan afwan. Karena Nabi sendiri mengatakan an yalqaha aw yulqaha. Sunnahnya itu jilat dulu atau nyuruh orang lain untuk jilat. Suruh anaknya, nak jilatlah. Anaknya ngomong, "Bi, tolong dijilat." Fadhal, boleh, halal. Dan itu sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang paling pas ya ke keluarga, ke istri kita bisa. Ke istri, fadhal. Nah, itu dia sunnahnya. Yang penting tidak ada yang jatuh dan itu mubadzir. Taib. Yang berikutnya yang ke-10 di sini,
yustahabbu raf'ul luqma inda sukutiha. Kita ini dianjurkan, diperintahkan untuk mengambil makanan yang jatuh. Makan nasi, ada yang jatuh di bawah piring kita, ambil dimakan. Kenapa? Karena itu udah ada hadis Nabi kita Muhammad SAW. Beliau bersabda, "Idza waqa'at luqmatu ahadikum." Kalau seandainya ada makanan sesuap dari kalian yang jatuh, maka apa? Falyakhudha, maka dia ambil, walumit anhal adha, dan bersihkan kalau ada yang kotor, walyakulha, makan. Kenapa? Wala yad'ha li syaitan, jangan dia biarkan untuk siapa? Syaitan. Karena syaitan akan senang, oh ini untuk saya, dimakan sama syaitan, dan kita nggak dapat apa? Keberkahan itu. Jadi usahakan. Makanya zaman dulu Masya Allah itu dididik dengan didikan yang benar. Ada yang jatuh, ambil, belum 5 menit. Belum 5 menit, ada istilah itu, belum 5 menit. Hatta permen dicuci, dimakan lagi. Itu zaman dulu kita. Oh belum 5 menit, fadhal ambil, cuci. Ana kalaupun terjatuh nggak sengaja nanti, ana makan permen tuh lengket loh ya. Ana ambil, ana kan cuci, makan lagi. Toh juga jatuhnya di tanah. Kita diciptakan dari apa? Tanah. Kita diciptakan dari tanah, dan kita kan dikembalikan ke tanah. Jatuh di tanah makanan kita, ambil, tapi dibersihkan. Sudah dibersihkan, dicuci, makan, dan itu halal. Kita masukkan ke dalam apa? Mulut kita, dan itu nggak ada masalah penyakit. Dan ana yakin insya Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada masalah, kecuali nggak bisa. Ada beberapa makanan yang jatuh nggak bisa dimakan. Contoh es krim. Aduh, gimana cara es krim untuk dibersihkan lagi? Sulit lah. Nah, itu sudah biarkan saja. Berarti bukan rezeki kita. Berarti bukan apa? Rezeki kita. Wallahu a'lam bishawab. Terakhir insya Allah untuk malam ini, yang ke-11 insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikut nanti ke depannya insya Allah. Ada ke-12 sampai 17. Yang ke-11, adamun nafhi fit ta'amil har. Nah ini adab untuk kita semua, karena kebanyakan masih kaum muslimin melanggar tentang kasus ini. Adamun nafhi, tidak meniup makanan yang panas. Contohnya makan pop mie. Orang kalau makan pop mie biasanya apa? Ditiup. Itu sering sekali seperti itu. Makan yang berkuah itu ditiup. Awit tanaffus fil ma'i athna'a syurub, atau kita bernafas di dalam gelas ketika minum. Tidak boleh juga minum. Maka jangan tahan nafas. Dan ini disebutkan hadis yang sahih dari Ibnu Abbas. Apa kata Ibnu Abbas? Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an yutanaffas fil ina. Nabi melarang seseorang bernafas di dalam gelasnya. Karena kenapa? Kalau kita minum di sini, kita bernafas, kita lagi sakit, masuklah lagi penyakit itu. Apalagi kadang-kadang satu gelas ini untuk beberapa orang, itu apa? Penyakit. Makanya jangan apa? Bernafas. Au yunfakha fi, dan nggak boleh ditiup. Kenapa? Kalau kita niup, ya kita akan keluar bakteri. Apalagi lagi flu, lagi pilek dan sebagainya. Dan biasanya kalau orang zaman dulu itu, bahkan suami istri itu selalu satu gelas untuk berdua, satu piring untuk berdua suami istri. Itu sering sekali. Zaman kita aja sekarang suami dan istri pisah. Suami satu piring, istri satu piring. Kalau zaman dulu, makanya ada hadis Nabi kita Muhammad SAW, ketika Aisyah minum, maka Nabi apa? Cari bekas bibirnya Aisyah, menunjukkan beliau makan selalu satu piring, minum selalu satu gelas. Itu dia. Nabi mencari bekas bibirnya. Kalau kita malah menghindari bekas bibir. Saking jijiknya kita, na'udzubillah. Kadang-kadang anak itu tidak mau minum bekas bapak, atau bapak nggak mau minum bekas anak. Tapi kalau anak-anak kadang-kadang wajar kita nggak mau. Kenapa? Ada air minum bekal anak kita SD. Masih ada sisa. Kadang-kadang di bawah itu apa? Banyak makanan, Masya Allah. Terus apa solusinya? Dibuang? Nggak boleh dibuang. Biar nggak mubazir, siram untuk tanaman. Jangan dibuang, haram. Dibuang tanpa ada faedah,
mubazir. Terus gimana siram untuk tanaman? Dibuang. Sama Syekh Ustadz kita Ustadz Yazid Jawas, beliau ketika minum teh, disediakan teh, beliau mau ngisi kajian, tiba-tiba kajian udah mulai. Ini kan setengahnya nggak ada yang mau minum nih setelah beliau. Maka beliau ke kamar mandi, beliau nanya, mana kamar mandinya? Ada Ustadz di belakang. Beliau bawa nih. Loh Ustadz, kenapa dibawa? Ana mau buang di bak mandi. Oh gitu. Iya, kenapa Ustadz? Biar nggak mubazir lah. Antum mau minum selana. Sudah. Beliau buang biar nggak mubazir. Dan nggak terkotori karena bak mandi itu apa? Besar. Dan minum beliau cuma apa? Segini. Beliau buang. Dan itu solusi. Makanya kalau kita bekas minum anak kita, jangan dibuang gitu aja. Cari tanaman, karena tanaman butuh air. Dan itu berpahala bagi kita. Cari, siramkan. Nah, itu disebutkan oleh para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan bahas ke poin yang 12. Kita cukupkan sampai sini. Kalau ada pertanyaan silahkan, tafadhol. Nah, fadhol, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Nah, mullah alam, ana pernah dengar selintingan itu, tapi ana nggak tahu itu. Nanti ana coba cari lagi antara ikan dengan yang daratan, apakah kondisi itu yang benar atau tidak. Tapi ana pernah dengar selintingan. Tapi ana nggak tahu sekarang. Ana ucapkan Allah alam. Tapi coba ana cek lagi. Mungkin pertemuan berikutnya ana akan jawab insyaallah. Ana nggak tahu Pak. Allah alam. Fadhal yang silahkan. Nah, fadhal Pak. Makan dengan Naam, taib. Kata para ulama, sebenarnya makan dan minum yang sunnah itu berbarengan. Jadi gini, kita makan, kemudian apa? Kita minum, nafas. Makan, minum, nafas. Makan, minum, nafas. Kenapa? Karena Nabi kita Muhammad SAW bersabda, kalau ternyata kita butuh makan agak banyak, beliau katakan batasnya fathuluthun lit-ta'am, sepertiganya untuk makan, sepertiganya untuk minum, sepertiganya untuk apa? Nafas. Fathuluthun lit-ta'am wa thuluthun lisyarab wa thuluthun lin-nafas. Kenapa? Karena banyak orang makan nggak minum-minum. Akhirnya apa? Kenyang duluan. Nafasnya nggak nafas. Yang penting makan dulu. Ini contoh kejadian buka puasa. Makan banyak sama minum banyak, nafas dia, yang penting makan dulu. Pas selesai buka puasa, susah nafas. Susah apa? Nafas. Pas ruku, megap. Langsung apa? Terasa megap. Sujud juga sama. Makanya sebagian para ulama mengatakan harusnya diimbangi. Dan cara yang paling tepat untuk mengimbangi, satu apa? Suapan, satu teguk nafas. Anda yakin cepat kenyang, nggak butuh banyak makanan. Makanya ada istilah orang itu, kita ini juga bukan cuman butuh kenyang makan, tapi kita bisa ganti juga dengan apa? Kenyang minum. Jadi diimbangi antara makan dengan minum, akhirnya kita itu bisa normal. Karena banyak orang akhirnya banyak makan, sulit nafas, gendut lah akhirnya. Banyak apa? Banyak makannya. Di situ kata para ulama, jadi sebenarnya bisa digabungkan makan, habis itu apa? Minum seteguk, habis itu nafas. Makan lagi terus kayak gitu. Ada yakin cepat kenyang. Yakin anda cepat apa? Cepat kenyang. Jadi seperti itu. Wallahu alam bishawab. Jadi boleh langsung digabung, itu boleh. Tidak ada masalah sama sekali. Nah, fadhal yang lain silahkan. Makanya kan ada istilah dulu orang tua kita, jangan kebanyakan minum. Nanti apa? Cepat kenyang. Sebenarnya nggak ada masalah, tapi jangan kebanyakan. Satu suap, satu minum, habis itu apa? Nafas. Kata orang tua kita jangan kebanyakan minum, nanti cepat kenyang. Sebenarnya itulah Islam. Sebenarnya. Tapi minumnya jangan kebanyakan, berteguk-teguk. Cukup satu teguk. Makan, satu suap, satu teguk, nafas. Terus seperti itu, dan ana yakin itu cukup insyaallah subhanahu wa ta'ala. Nah, fadhal yang lain silahkan.
Fadal Pak, silakan. Nah. Iya. Nah. Taib, Masya Allah. Rasulullah SAW setiap kali makan, beliau itu duduknya seperti tadi. Kaki kanan diangkat, kaki kiri sebagai tumpuan. Apa kata Nabi kita Muhammad SAW ketika para sahabat melihat kondisi Nabi seperti itu duduknya? Jadi kaki kanannya diangkat, kiri itu di bawah. Apa kata beliau SAW? Innama akul kama ya'kulul abdu. Aku makan itu persis sebagaimana budak makan. Budak makan zaman dulu makan macam makan di warteg, bukan seperti raja. Makanya beliau apa? Angkat kakinya sallallahu alaihi wasallam, makan seperti biasa. Dan beliau makannya itu enggak pernah seperti raja, orang-orang apa dan sebagainya. Enggak, beliau makan kondisi normal, sebagaimana budak bahkan. Kenapa? Wallahu a'lam bishawab. Itu menunjukkan agar kita tawadhu. Agar kita apa? Tawadhu. Rendah hati, bukan rendah diri lo ya. Merendahkan diri enggak boleh kecuali untuk siapa? Allah SWT. Enggak boleh rendahkan diri. Tapi kita rendah apa? Hati, tawadhu. Orang makan kayak gitu enggak ada sombong-sombongnya. Insya Allah ana yakin, insya Allah tuh sudah orang yang enggak meninggi gitu loh. Makanya kondisi Nabi kita Muhammad SAW makan seperti itu. Makanya memang terbiasa untuk makan seperti itu sampai di rumah. Kecuali dalam kondisi beberapa acara. Semisal makan dengan undangan orang-orang tertentu, maka anak akan jaga. Kenapa? Takutnya mereka belum tahu ilmunya, malah kita merusak citra apa? Islam. Kita diundang semisal kemana, yang mereka ini kebanyakan awam gitu loh ya, ya kita jaga. Tapi kalau seandainya memang ikhwan-ikhwan kita semua yang sudah tahu ilmunya, itu nggak ada masalah. Kita makan nasi, angkat kakinya. Dan wallahu alam, kita ngangkat kaki kita ke atas cepat kenyang, karena cepat masuknya gitu loh. Dan coba aja. Makanya kenapa apa hikmahnya diangkat kakinya itu? Cepat kenyang. Terus kalau antum belajar, kalau antum kaji syarah Syama'il Muhammadiyah, itu pernah ana juga bahas di pondok pesantren. Kata para ulama itu cepat naik gitu. Maksudnya cepat bangkit. Enggak sulit untuk apa? Bangkit. Nah kalau kita kadang-kadang makannya, istilahnya makan memang betul-betul duduk yang tenang sekali, males bangkit. Tapi kalau gitu enggak, antum akan merasa cepat apa? Ini harus cepat tegak ini. Nah, itu kalau antum belajar di kitab Syarah Syama'il Muhammadiyah. Jadi Pak, memang sunnahnya Nabi kita SAW makan seperti budak. Itu kaki kanan di atas, kaki kiri itu sebagai tumpuan macam iftirash, baru beliau apa? Makan sallallahu alaihi wasallam. Makanya beliau enggak pernah makan pakai kursi, enggak pernah. Beliau SAW disebutkan dalam hadis yang sahih, maka Rasulullah SAW ya'kulu ala sukurrujah wala alal awani. Nabi SAW itu tidak pernah makan di atas meja dan juga di kursi. Antum tanya sama istri ana enggak pernah makan di atas, enggak pernah. Yang makan itu imma istri ana, imma ana Khalid. Ana selalu di bawah. Gak pernah makan di atas kursi, itu jarang sekali. Disuruh sama istri anak, bang makan di atas, enggak, di bawah. Selalu di atas lantai anak. Jadi istri anak di atas, anak di bawah. Nah kalau juga sama makan di atas. Tapi kalau anak memang malas, bawaannya malas, lebih nyaman di bawah. Budak lah, macam kayak budak saja ya. Maksudnya mencontoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu memang selalu sampai detik ini. Anak enggak suka makan di atas, makanya di rumah anak juga enggak ada meja makan. Itu pun meja sebenarnya bukan meja makan, meja belajar. Dipakai sama istri anak untuk apa? Untuk makan. Tidak ada meja makan di rumah. Memang aslinya kita makan di bawah lesehan. Dan itu sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam bishawab. Jadi hadisnya makana Rasulullah sallallahu ya'kul ala sukurrujah wala ala akhwan. Baik. Fadhil yang lain silahkan. Nggak ada ya? Kalau nggak ada kita cukupkan sampai sini, kurang lebihnya ana mohon maaf. Insyaallah kita akan lanjutkan pada bulan depan insyaallah.
Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.